Halo semuanya, Sawadee-krap. Di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai Baradae atau Richard Eliezer. Ada beberapa hal yang kita amati pada saat mereka diserahkan ya, para tersangka ke kantor kejaksaan oleh Bareskrim beberapa hari lalu. Ada beberapa perbedaan treatment yang didapatkan oleh Baradae dan juga Kuat Ma'ruf. Ini sebenarnya adalah hal yang subjektif, tetapi harus kita bahas agar kita juga lebih fair lah membahasnya. Karena yang kita bahas ini bukanlah tentang individu, tapi tentang perbuatan dari para tersangka. Kalian masih ingat, kita sudah melihat beberapa kali rekaman di video sebelumnya juga sudah aku bahas tentang ada beberapa orang yang teriak ke Kuat Ma'ruf dengan kata-kata yang cukup kasar. Makanya Kuat Ma'ruf kebanyakan nunduk karena lingkungan sekitar itu yang teriak, aku yakin bukan wartawan, tetapi adalah dugaan ada beberapa orang yang memang mungkin merasa kesel melihat si Kuat Ma'ruf. Terus juga berbeda treatmentnya dengan Barada Eliezer. Itu kan ada ada salah satu wartawan juga yang mengatakan buka dong manis dan sebagainya, bahkan komentar-komentar netizen juga bilang manis, cakep dan sebagainya. Please, kita melihat perilakunya, jangan melihat dari tampangnya aja, itu nggak fair. Karena ada kecenderungan aku melihat banyak masyarakat yang berpikir bahwa Baradae ini harusnya dibebaskan 100% tanpa diberikan hukuman. Bagi aku, ini adalah hal yang janggal sekali, apalagi kalau aku lihat keterangan terbaru dari pengacara Baradae, Roni Talapesi, yang memberikan keterangan-keterangan tentang background-nya dari seorang Baradae yang berasal dari keluarga hangat, romantis lah, harmonis ya, keluarganya. Kemudian juga berasal dari keluarga yang tidak mampu, perjuangan ini dan itu. Kok ini dibawa adalah mengenai faktor emosional untuk mencari simpati masyarakat Indonesia, dan ini memang salah satu hal yang bisa menjadi kelemahan masyarakat Indonesia. Tetapi gini, bagi aku pribadi, Baradae sebenarnya walaupun dia tidak dia mendapatkan sebuah special treatment, yaitu adalah JC, Justice Collaborator, which is fine lah, karena dari LPSK punya pertimbangan tersendiri. Tetapi sebenarnya dengan dia mendapatkan status tersebut, itu sudah luar biasa blessing banget. Tapi kalau dibilang dia tidak bersalah sama sekali, aku tidak setuju, karena aku lihat kecenderungan, sepertinya Baradae ini juga adalah kategorinya yang cukup oportunis. Dia awalnya adalah orang yang membantu Verdi Sambo untuk melakukan kebohongan. Dia bersedia pasang badan untuk berbohong A, B, C, dan D. Kemudian di tengah jalan dia menyadari ini kayak misi bunuh diri gitu kalau dia hanya sendirian aja. Akhirnya dia mengeluarkan hal-hal fakta sebenarnya. Tetapi dalam fakta sebenarnya menurut versi dia pun juga ada beberapa hal yang harus kita kritisi juga. Apakah nanti dalam persidangan yang disampaikan itu adalah 100% kebenaran, ataukah ada bagian-bagian dari statementnya nanti ataupun juga bukti-bukti yang disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya untuk meringankan dirinya sendiri, karena itu adalah tipikal dari kategori yang oportunis seperti ini. Well, tentunya akan ada pro dan kontra membahas hal ini, tetapi bagi aku pribadi kita melihat adalah perbuatannya, bukan tentang karakteristik orangnya, keluarga apa, status ekonominya apa, tidak sama sekali, apalagi dihubungkan dengan appearance atau penampilannya. Ada ketakutan menghadapi mantan atasan dan persidangan nanti. Ini keterangan dari Roni Talapesi. Konsistensi harus tetap dijaga dengan penguatan mentalnya. Ada psikolog dan juga rohaniawan yang memang selalu menemani, memberikan arahan untuk Baradae agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada salah satu keterangan juga disampaikan Roni Talapesi ini adalah mengenai keterangan dari Verdi Sambo. Verdi Sambo bilang ada statement pada saat dia di rumah dinas tersebut saat akan menembak Brigadir Joshua, dikatakan di situ adalah hajar bukan tembak saat di rumah dinas. Woi hajar, bukan woi tembak. Tapi ini kan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwanya. Kita sudah melihat dari rekonstruksi yang diam, tidak ada suara waktu itu, yang disiarkan dari Polri TV. Kita juga tahu dari mantan kuasa hukumnya Baradae,
woi, hajar woi, tembak woi. Kita nggak bisa ngelihat nih, ada masing-masing saling menyangkal. Bagaimana untuk membuktikannya dari terminologi ini, mana yang benar, mana yang salah. Menurut aku terminologinya sudah nggak begitu penting lagi ya untuk bagian ini. Karena konteksnya dia mau megang senjata, mau dibilang mau hajar, mau dibilang mau tembak, itu dia udah megang senjata. Intinya, artinya itu bukan lagi a big deal. Nah, tetapi dari sini aku melihat ada kecenderungan bahwa Ferdy Sambo ini ingin memutar-balikan fakta. Bagian ini juga aku mendukung si Baradae. Tidak semuanya aku dukung, tetapi khusus bagian ini aku mendukung karena ini adalah salah satu langkah dari Ferdy Sambo yang berusaha menggiring opini nanti di persidangan bahwa yang dilakukan si Baradae ada inisiatif pribadi. Istilahnya menggunakan code of silence gitu. Mungkin kalau kita lihat contohnya dalam kasus ini juga kayak Hotman Paris. Hotman Paris itu juga tidak mau ya menjadi pengacaranya FS dan juga PC, yaitu adalah salah satu contoh code of silence ya, agar tidak dimusuhi mungkin oleh suku-suku Batak di Indonesia. Karena ya ini adalah satu hal yang sudah sangat clear sekali, mana yang salah, mana yang benar, mana yang korban, mana yang pelakunya. Ini adalah bagian yang sedang digiring. Ada dugaan bahwa si Baradae melakukan inisiatif pribadi, pengembangan dari perintah Ferdy Sambo. Kemudian juga kita masih ingat bahwa si Baradae mengatakan yang menembak itu bukan cuma saya, tapi juga si Ferdy Sambo. Tetapi Ferdy Sambo tegas membantah bahwa semuanya yang nembak itu adalah Baradae. Saya itu menembak, katanya cuman 6 atau 7 tembakan yang ditembak ke jendela, ke tembok untuk mengelabuhi tentang kronologi di awal-awal yang penuh kepalsuan. Dan kita juga ketahui ya bagaimana mungkin kok si Ferdy Sambo memegang senjata dari Brigadir Joshua. Setelah kita baru ketahui ternyata senjatanya Brigadir Joshua itu memang sudah disita dari tanggal 7 Juli 2022, which is kejadian pembunuhan adalah di tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Artinya ini make sense, dia nggak bisa melawan karena senjatanya sudah diamankan, dan dugaan yang sangat kuat ini adalah diamankan diminta oleh Putri Chandrawati. Karena ada statement dikatakan di tanggal 8 Juli tersebut, pada saat Brigadir Joshua mau pulang bersama rombongan dari Magelang menuju ke Jakarta Selatan, meminta ke Putri Chandrawati, Bu, minta mohon dikembalikan senjatanya, tetapi tidak dikembalikan. Apakah sebuah kebetulan ataukah ini adalah rangkaian keterlibatan seorang Putri Chandrawati dalam kasus ini? Dikatakan juga Roni Talapsi tentang kejutan di persidangan nanti. Ada beberapa fakta yang akan diungkapkan. Ini tidak hanya kejadian ataupun juga fakta di rumah dinas, tetapi juga di rumah pribadi serta juga di rumah Magelang. Dikatakan di sini selain ketiga lokasi tersebut, ada beberapa fakta yang sampai saat ini belum tersebar ke media massa ataupun juga ke sosial media. Mudah-mudahan fakta ini adalah sebuah statement yang didukung dengan alat bukti, karena kalau sudah lebih dari 3 bulan apalagi tidak tertuang dalam BAP, terutama BAP yang di awal-awal kejadian, itu akan sangat sulit pembuktiannya, karena di persidangan nanti mau itu benar atau salah, pokoknya kalau itu tidak terbukti di persidangan artinya tidak terjadi, walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian ada 5 saksi yang menurut Roni Talapesi yang akan meringankan Baradae. Saksi ini sih kalau aku lihat penting dihadirkan karena kan si Baradae ini nanti akan melawan Bribka RR, melawan Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, dan juga Kuat Ma'ruf. Karena keempat orang ini tersangka sepertinya mereka bertolak belakang, akan saling membantah, terutama mengenai topik yang woi tembak woi atau hajar bukan tembak. Itu juga menjadi perdebatan. Menurut aku itu akan menjadi topik yang cukup panas nanti di persidangan. Tetapi itu udah nggak penting lagi seperti aku bilang di bahasan terminologi tadi. Ada psikolog dan juga tokoh rohaniawan, dan juga dikatakan sudah dilakukan investigasi profiling dari karakteristiknya seorang Baradae. Ini menurut aku juga yang tidak relevan sih bagi aku pribadi. Maksudnya gimana, Anjas? Bagian ini aku kritisi. Pengacara Roni Talapesi bilang bahwa Baradae berdasarkan hasil analisa psikolog, tipikal anak penurut
dan berasal dari keluarga hangat dan keluarga tak mampu. Apa hubungannya dengan kasus ini? Maksudnya gini ya, kalau sudah kasusnya sebesar ini, sudah sejauh ini, ya betul, memang latar belakang seseorang itu bisa menjadi salah satu faktor. Tetapi aku termasuk orang yang tidak begitu percaya, bukan jaminan kalau seseorang itu berasal dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang harmonis, sudah pasti dia akan jadi manusia yang baik, manusia yang benar. Ataupun juga sebaliknya, kalau dia berasal dari keluarga broken home, atau pernah dilecehkan, atau pernah diitukan, pernah melakukan hal-hal buruk di masa lalu, sudah pasti dia akan jadi manusia yang bejat. Itu adalah tidak linear, karena manusia itu ada pengalaman hidup, proses perjuangan, ini dan itu yang merubah kita. Kita bisa ngeliat di sekitar kita, ini adalah bagian yang menurut aku nggak fair, nggak sesuai dengan fakta-fakta yang kita bahas selama ini. Alasan berikutnya lagi tentang si Baradae ini dikatakan bahwa dia itu sudah masuk mencoba menjadi anggota polisi itu sebanyak 4 kali dan baru terakhir dia masuk dengan level terbawah tersebut, dan dia adalah lulusan nomor 1 di Sulawesi Utara dan punya jiwa sosial yang tinggi. Ini adalah bagian-bagian yang menurut aku tidak relevan untuk dibahas ini, dan kemungkinan besar ini akan juga disampaikan pada saat persidangan nanti, dan ini juga yang akan membuat hal-hal meringankan. Karena apa? Aku sebenarnya sudah mendapatkan dari sumber istimewa di awal-awal sebulan dari kasus ini. Sumber istimewa tersebut mengatakan tentang saat itu kita masih belum tahu apakah beneran Ferdy Sambo yang melakukan apa bukan gitu ya. Sumber istimewa aku tuh bilang gini, Anjas, saya itu sudah melihat rekaman pada saat terjadi setelah penembakan tersebut. Aku melihat nih Anjas ya, si Baradae itu kelihatan tenang banget. Itu beberapa menit setelah terjadinya penembakan, terlihat tenang banget, terlihat nggak ada gusar ini dan itu. Ada 2 kemungkinan sumber istimewa ini bilang ke aku. Yang pertama adalah dia dugaannya adalah psikopat. Karena kalau sudah membunuh itu udah hal yang biasa aja bagi dia. Atau yang kedua kemungkinannya dia bukanlah pelakunya sama sekali. Nah, ini adalah 2 possibility-nya. Nah, untuk menjawab ini memang bisa dianalisa menggunakan psikolog ini ya, ataupun juga psikiater, melihat background masa lalunya seperti apa. Tetapi dengan fakta yang sudah disampaikan ke sini, menurut aku, karena psikologi itu adalah suatu hal yang penuh subjektivitas, dan untuk topik ini, menurut aku nggak fair. Kalau bagian ini dibawa, dia sudah mengakui dia yang menembak, dan juga ada dari Ferdy Sambo, menurut aku ini lebih sifatnya adalah ke oportunis, karena dia sudah manusia dewasa dengan pengalaman yang dia miliki, apalagi dia sudah mencoba menjadi anggota polisi itu 4 kali, artinya selama 4 kali proses percobaan ini, dia tuh sudah banyak pengalaman hidupnya, pelajaran, mempelajari logical thinking, mempelajari latihan fisik, menerima kegagalan, sakit, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman hidup seperti itu nggak bisa kita nampikan begitu aja, kemudian diikutkan dengan profiling pribadi, menurut aku tidak fair. Jadi kalau banyak yang bilang, termasuk juga ada pengacara dari Baradae yang mengatakan bahwa si Baradae ini harus dipercaya 100% pada saat persidangan nanti, aku tidak setuju. Karena ada bagian yang lebih sifatnya adalah oportunis, dan juga teman-teman mudah-mudahan please jangan mentreatment seseorang tuh hanya dari appearance-nya aja, karena kan kayak privilege good looking gitu kan ya, kalau orang cakep melakukan kesalahan apa aja, aduh sayang banget sih cakep-cakep melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kalau orang jelek melakukan kesalahan langsung dicecer. Itu sepertinya aku lihat pada saat si Kuat Ma'ruf dan juga Baradae diserahkan dari Bareskrim menuju ke kejaksaan beberapa hari yang lalu. So I know kita mungkin beda opini, tetapi mudah-mudahan perbedaan pendapat kita ini adalah satu tujuannya untuk mengawal kasus Brigadir Joshua agar mendapatkan keadilan pada saat persidangan nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Kabun kerap semuanya, bye-bye.